Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rizky Saputra dari Lokal B Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan paparan materi mengenai manajemen investasi pada saham syariah. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu saham syariah. Nah, jadi saham syariah merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Akad yang berlangsung dalam saham syariah dapat dilakukan dengan akad mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya yaitu macam-macam saham. Nah, ada beberapa sudut pandang untuk membedakan saham menurut Darmigi dan Fakhrudin. Yang pertama yaitu saham biasa, saham preference, saham atas unjuk, saham atas nama, blue chip stock, income stock, dan yang terakhir growth stock. Selanjutnya yaitu prinsip dan syarat investasi saham sesuai syar'i. Syarat suatu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikatakan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika jenis usaha perusahaan barang jasa yang diberikan dan akad serta pengelolaan perusahaan yang mengeluarkan saham yang menerbitkan saham syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan saham syariah wajib untuk mendatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas saham syariah yang dikeluarkan. Yang ketiga yaitu emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan saham syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu karakteristik dan faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham. Ada beberapa pendekatan yang menyeleksi suatu saham yang dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Yang pertama yaitu memakai prinsip bagi hasil. Yang kedua, saham bisa diklaim sebagai saham yang halal ketika produksi dari barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan bebas dari elemen-elemen yang haram yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran seperti riba, judi, minuman yang memabukkan, zina, babi, dan semua turunannya. Yang ketiga yaitu pendekatan pendapatan. Nah, metode ini lebih melihat pada pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Ketika ada pendapatan yang diperoleh dari bunga atau interest, secara umum dapat mengatakan bahwa saham perusahaan tersebut tidak syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham dapat berasal dari internal ataupun eksternal. Faktor internalnya adalah yaitu seperti laba perusahaan, pertumbuhan aktif tahunan, likuiditas, nilai kekayaan total, dan penjualan. Sementara faktor eksternalnya adalah kebijakan pemerintah, pergerakan suku bunga, fluktuasi nilai tukar mata uang, rumor dan sentimen pasar, dan penggabungan usaha atau business combination. Selanjutnya yaitu mekanisme investasi saham syariah. Berbeda dengan mekanisme perdagangan saham secara konvensional, mekanisme perdagangan saham syariah secara spesifik dipertemukan pada Jakarta Islamic Index atau GII dan penawarannya hanya pada pasar perdana. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi unsur-unsur spekulasi dan sikap insider trading sebagaimana yang terjadi pada pasar sekunder selama ini. Jadi penawaran saham syariah diperdagangkan hanya pada pasar perdana, bukan pada pasar sekunder. Hal ini dilakukan karena prinsipnya bahwa mekanisme perdagangan saham syariah pun harus sesuai dengan prinsip syariah, karena di pasar sekunder unsur spekulasi, permainan netting, dan short selling secara real dapat mengganggu kestabilan harga saham di bursa efek, apalagi di kalangan peminat saham. Tindakan ini dikenal dengan nama menggoreng saham yang sudah pasti bersifat negatif terhadap stabilitas harga di bursa efek. Selanjutnya yaitu penerapan strategi investasi. Strategi investasi ini sangat bergantung kepada karakteristik dari pihak investor. Hal yang sama juga terjadi pada investasi saham syariah dalam pasar modal syariah. Adapun karakteristik dari investor adalah sebagai berikut. Yang pertama, investor bersifat risk averse atau investor jenis ini merupakan investor yang sangat khawatir akan resiko investasinya. Ia akan memilih investasi yang rendah dengan tingkat resiko keuntungan yang kecil.
Yang kedua yaitu investor bersifat risk medium. Investor jenis ini melihat resiko investasi yang dihadapinya secara proporsional. Ia melakukan investasi dengan tingkat risiko yang sedang dan dengan harapan akan mendapat keuntungan tertentu. Dan yang terakhir yaitu investor bersifat risk taker. Investor jenis ini merupakan tipikal investor yang berani mengambil risiko. Ia akan memilih model investasi yang diperkirakan akan menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi serta tidak memperdulikan konsekuensi risiko yang dihadapi olehnya. Nah, selanjutnya yaitu materi terakhir, proses pengambilan keputusan investasi saham. Dalam melakukan investasi, pihak investor akan mempertimbangkan banyak hal, baik menyangkut kinerja perusahaan maupun perhitungan secara matematis mengenai tingkat return dan risk masing-masing saham. Dengan mempertimbangkan dilarangnya melakukan transaksi secara sembarangan atau gahar, perlu dilakukan analisis yang cukup terhadap tiap-tiap saham. Ada dua macam tipe pemain saham menurut Subekti, yaitu investor dan spekulan atau trader. Investor melakukan investasi jangka panjang dan berbasis fundamental perusahaan, sedangkan spekulan atau trader berbasis pada pergerakan harga dalam jangka waktu yang pendek. Nah, itulah tadi materi terakhir yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan baik kata atau penjelasan dalam video saya. Saya Muhammad Rizky Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.